Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Ya, assalamualaikum sahabat arsip. Apa kabar? Senang sekali saya Eka dari Balai Arsip Statis dan Tsunami kembali hadir di hadapan sahabat arsip dalam Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Dan saat ini saya sedang berada di tempat dilaksanakannya peringatan Hari Kearsipan ke-52, tepatnya di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini saya tidak ingin tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan tokoh-tokoh kearsipan, tokoh-tokoh ANRI yang mempunyai kontribusi besar dalam dunia kearsipan. Dan seperti yang teman-teman dan juga sahabat arsip bisa lihat sekarang, saya sudah bersama dengan Bapak Andi Kasman selaku Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Iya, sehat ya Pak ya. Sampai ke Banyuwangi kapan nih Pak? Tadi pagi dengan batik air ya. Batik Air ya Pak ya. Jadi hari ini langsung mengikuti rangkaian acara Iya. kearsipan ya Pak. Saya di sana sama satu persatu dengan Pak Menteri, dengan Kepala ANRI, dengan para pimpinan lembaga. Terus kita tinjau dari pagi nih. Iya. Persiapan yang ada, habis istirahat baru masuk pembukaan Iya. acara Pak Menteri. Iya. Ini Bapak akan mengikuti rangkaian acara itu sampai selesai nanti ya Pak? Karena kan ada beberapa hari Iya. rangkaian acara. Insya Allah. Jadi sesuai dengan acara yang ada, sampai hari Jumat baru kita balik ke Jakarta. Iya. Mudah-mudahan ini Hari Kearsipan ke-52 ini memiliki arti yang sangat fundamental dan monumental Iya. bagi penyelenggara kearsipan di Indonesia. Iya. Siap Pak. Iya, jadi kita sudah lama nih Pak mau bincang-bincang dengan Pak Andi Kasman. Iya. Dan sekarang nih waktunya nih ternyata kita bisa culik Bapak sebentar nih. Iya. Oh ya, Terima siap. kasih untuk waktunya ya Pak ya. Siap. Nah, ini saat ini Bapak menjadi Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan di ANRI ya Pak. Iya Pak Andi, sebagai Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Pak, kalau kita berbicara mengenai tugas dari IPSK ini sendiri itu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan. Yang paling terkenal itu kan produknya SIKN dan JIKN ya Pak. Benar ya Pak ya? Ya. Nah, itu mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit buat sahabat arsip yang masih belum tahu nih Pak mengenai itu. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi saya jadi Deputi Informasi itu pada tanggal 13 Juni ya, 2020. Jadi pada saat saya masuk di sana, saya disodorkan program nasional yang diberi nama SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ya. Kemudian saya pelajari sistem arsip-arsip yang sudah ada, yang sudah dikembangkan dengan teman-teman yang lain. Lalu saya ambil keputusan kebijakan bahwa kita hanya ambil adalah pada mulai creation sampai kepada disposition. Jadi itu yang dimaksud dengan arsip dinamis. Nah, kebetulan saya pernah jadi deputi pembinaan itu atas perintah Renstra yang diamanatkan kepada kita oleh Bapak Presiden, diminta hanya 50%. Di akhir 2019 zaman pemerintahan Pak Jokowi itu yang pertama. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan 62,30%. Ya. Angka yang besar ya Pak ya? Angka besar. Setelah itu yang kemudian diberi nama dengan Sri Kandi, ya, Sistem Informasi Kearsipan Dinas Terintegrasi. Ya. Nah itu yang pertama. Kemudian setelah itu masuk kepada tugas yang lain disebut dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Saya pelajari di sana itu harus dikembangkan dan harus dilakukan inovasi strategis dengan menciptakan namanya satu arsip autentik Indonesia. Iya. Nah, kenapa ini satu arsip Indonesia? Karena kita ketahui bahwa arsip ini di mana-mana dihantam dengan namanya hoax. Benar. Informasi hoax. Benar. Apalagi di era post-truth, ya pasca kebenaran. Oleh karena itu, dalil ini dengan satu arsip autentik Indonesia itu menjadi benteng terakhir informasi yang terjadi hoax di Indonesia. Nah, itulah yang kita kembangkan dengan 3 strategi
strategi utama. Yang pertama adalah peningkatan kuantitas simpul jaringan. Ya. Yang kedua, memberikan namanya penguatan terhadap kualitas konten daripada isi daripada SIKN dan JKN itu dengan memanfaatkan strategi satu arsip autentik Indonesia itu dengan menciptakan namanya passionate dan visioner terhadap kebijakan yang diambil oleh simpul jaringan. Nah itu. Nah yang ketiga adalah melakukan pilot project terhadap simpul jaringan. Jadi mereka berlomba siapa yang bisa menjadi simpul project. Nah itulah diberikan penghargaan PAUD terhadap pelaksana simpul jaringan di Indonesia. Jadi 3 strategi itu menciptakan arsip SIKN JKN itu. Karena kemarin oleh RPJPMN periode kedua oleh Pak Presiden Jokowi itu diharapkan diselesaikan 50.600 arsip. 50.600 arsip. Nah, kemudian saya rubah menjadi 50.600 berkas arsip. Lebih banyak lagi. Ya, karena kenapa? Arsip, kalau ada arsip itu tidak jelas. Iya benar. Item kah? Benar. File kah? Series kah? Atau fonts kah? Jadi harus jelas. Makanya menurut PP 28 2012 tentang pasal Undang-Undang 43 tentang arsipan, yang dimaksud arsip itu adalah basicnya adalah berkas. Makanya di dalam PP itu ada namanya daftar berkas dan daftar isi berkas. Jadi di konten di situ. Nah itu saya rubah menjadi 50.600 berkas arsip. Nah itulah yang sekarang menjadi tujuan utama kita dengan menciptakan namanya kolaboratif terhadap simpul jaringan yang akan menciptakan pencapaian simpul jaringan terbesar di Indonesia. Karena sekarang ini sudah 400 simpul jaringan yang ada. 400.000 simpul jaringan ya, Pak, ada. Itu masih ada target lagi nggak Pak yang mau ada, karena kita ini masih ada 11.000 kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Sekarang kami membuka keran, bukan hanya lembaga karsipan provinsi dan kabupaten kota, tetapi sudah kita buka keran menjadi simpul jaringan itu adalah lembaga karsipan perguruan tinggi, kemudian unit karsipan kementerian lembaga dan pemerintah, dan komunitas karsipan. Kita buka ini, dan alhamdulillah sudah banyak mendaftar. Ya, jadi termasuk komunitas. Iya, nah itu kan itu semacam apa ya Pak, diksi baru ya, komunitas karsipan itu bisa Bapak jelaskan lebih rinci? Nah, jadi komunitas karsipan ini itu memang tidak diatur dalam peraturan pemerintah ya, tetapi karena animo masyarakat ini sangat besar dalam bagaimana memberikan sumbangan informasi positif terhadap peradaban bangsa, maka kita buka peran itu. Contoh misalnya ya, ada namanya komunitas arsip keraton, ada komunitas arsiparis profesi, ada komunitas karsipan gedung-gedung tua. Nah itu semua bisa masuk dalam. Itu emang itu dari masyarakat gitu ya? Nah dari masyarakat. Nah itu kita buka ini sebagai simpul jaringan. Ke depan dalam kerangka percepatan transformasi digital ini, itu tidak lagi kita melakukan namanya evaluasi teknis, tapi kita berikan semua kepada semua komunitas termasuk simpul jaringan. Nah di kita ada memberikan quality control yang ada ya, quality control ya. Jadi quality control itu jadi quality assurance yang kita berikan dengan kebijakan standar yang kita berikan kepada seluruh simpul jaringan. Nah ini ke depan ini mungkin nanti pasca impres yang lagi kita usulkan kepada Presiden. Baik Pak. Nah ini kita kembali ke Pak Andi Kasman sendiri nih ya Pak. Kalau berbicara tadi Bapak katakan bahwa Bapak sudah menjadi deputi sejak tahun 2020 ya Pak. Itu deputi informasi. Deputi, ya bidang informasi. Kalau di Andri Pak?
Di Andri saya jadi deputi 2013. 2013. Yang deputi pembinaan. Jadi sudah 10 tahun saya deputi nih. Kalau masa Bapak di Andri itu dari awal Bapak itu berapa? Oh, jadi CPNS Ya, benar. sejak 2003. Sorry, 1993. 1993. 93 Pak. Ya, saya CPNS. Jadi kemarin tanggal 3 Maret 2023 itu genap saya mengabdi di Arsip Nasional selama 30 tahun. Wah, itu dapat penghargaan ya Pak? Dapat penghargaan dari Andri ya Pak ya? Belum. Oh, belum? Nanti mungkin dikasih penghargaan Siap. 17 Agustus kali ya. Oh iya, siap. Selamat Pak, udah 30 tahun nih mengabdi di Andri. Sudah 30 tahun lebih sekarang. Wah, iya. Jadi 30 tahun lebih ini pengalamannya pasti sudah banyak ya Pak? Amin, amin. Nah, ini selama 30 tahun lebih Bapak di Andri, pengalaman yang paling berkesan Bapak di Andri itu apa sih Pak? Apa Jadi waktu pengalaman berharga itu adalah pada saat disodorkan tentang kebijakan pemusnahan arsip. Ya. Iya. Arsip nasional tidak memiliki namanya jadwal retensi arsip. Iya, benar. Disitulah pertama kali saya menjadi ketua koordinator pembentukan jadwal retensi arsip. Iya. Jadi arsip jadwal retensi arsip yang di arsip nasional yang pertama bikin itu saya koordinatornya. Ya, jadi yang kedua setelah itu arsip kepegawaian merentakkan di mana-mana di seluruh Indonesia, tidak bisa dimusnahkan. Ya, dengan jadwal retensi arsip saya menjadi koordinator lagi, ketua lagi pembentukan jadwal retensi arsip kepegawaian dan pejabat negara. Nah, itu pertama kali di Indonesia itu. Nah, yang ketiga saya bikin lagi jadwal retensi arsip keuangan yang berlaku secara nasional. Saya juga ketuanya itu. Wah. Pertama kali dari Indonesia. Jadi yang JRA kita pakai sekarang itu awalnya dari Bapak saya. ya? Ya, saya yang bikin itu. Iya. Jadi sekarang kalau dari teman-teman akuisisi lebih gampang Pak ya untuk Ya, pemusnahan dan pemindahan betul, sebagainya. betul. Nah, itu memang satu terobosan yang benar-benar sangat spektakuler buat Andri Amin, ya, ya. Pak ya. Saya kira menjadi tolak ukur itu ya. Yang kedua, pada saat saya menjadi deputi pembinaan, saya baru diangkat, dilantik, itu terjadinya boom arsip, ya, di mana pengusulan jadwal retensi arsip yang masuk ke arsip nasional itu tahun 2013 itu hampir 500 usulan tidak bisa diselesaikan karena tidak ada kewenangan pelaksana tugas itu untuk menandatangani jadwal retensi arsip itu. Akhirnya saya konsultasi dengan PLT Kepala Andri supaya minta kewenangan full dari Menteri PAN RB, dan alhamdulillah kita diberikan dalam jangka 3 bulan itu selesai semua itu. 3 bulan ya Pak? 3 bulan selesai. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga pada saat saya jadi deputi IPSK. Itu gimana, Pak? menyelesaikan namanya yang disebut sekarang dengan Sri Kandi yang hanya 30 hari, 33 bulan diresmikan oleh 2 menteri. Ya, oleh 2 menteri itu Menteri Polhukam, Mahfud MD, dan Menteri PAN RB Cahyokumolo. Dalam 30 hari? Sudah 33 bulan. 3 bulan? 3 bulan selesai itu Sri Kandi. Ya ini kan semakin banyak ya Pak yang menggunakan Sri Kandi. Ya. Kan di Aceh juga itu baru, Provinsi Aceh juga sudah mulai menggunakan Sri Kandi itu Pak. Nah itu kalau kita berbicara mengenai penerapan transformasi digital ke arsipan Pak, itu Bapak tantangan apa terbesar sih yang akan kita hadapi? Jadi Sri Kandi itu dibuat oleh 4 institusi ya. Jadi Arsip Nasional Cekwi Deputi PSK itu adalah membangun proses bisnis ya. Kemudian membuat peraturan kebijakan itu adalah Menteri PAN, dan yang ketiga adalah membuat infrastruktur itu adalah Kominfo. Yang ketiga dalam rangka pengamanan cyber itu adalah BSSN. Jadi ini berkolaborasi ini. Yang jelas kami menyelesaikan promis itu dalam hanya 3 bulan dan alhamdulillah bisa di launching, diresmikan oleh 2 menteri. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, tantangan yang terbesar adalah perubahan mindset sumber daya manusianya. Ya, itu yang tantangan. Jadi harus ditingkatkan. Itu jadi PR besar ya Pak ya? Ya, karena tidak semua orang bisa memahami itu. Benar. Gaptek. Ya, oleh karena itu maka ini perlu terus disosialisasikan
kepada seluruh stakeholder ya. Nah, yang kedua dalam konteks pengembangan Srikandi ini adalah budaya. Harus meningkatkan perubahan pola pikir budaya digital. Ya, di kita ini kan baru ya, dikenalkan dengan budaya. Nah, ini juga harus mengarah ke sana dengan budaya digital. Harus berani maju ke sana ya Pak ya, ke digital. Ya betul. Yang ketiga adalah bagaimana merubah paradigma kita, tidak lagi selalu membuat aplikasi. Makanya aplikasi yang kita buat ini adalah aplikasi bagi pakai, ya, aplikasi pakai dan informasi kearsipan. Jadi bagi pakai dalam bersifat bukan lagi monolitik, tapi sudah ke arah microservice. Nah, itu yang 3 persoalan ini yang perlu dikembangkan. Nah, ini Bapak sebagai Deputi Bidang IPSK nih Pak ya, apalagi tadi Bapak sebagai pelopor yang develop, yang membangun Srikandi dan sebagainya itu Pak, dengan tantangan itu apakah ada strategi khusus nih untuk bisa menyelesaikan menjadi solusi yang efektif untuk tantangan yang tadi Bapak sebutkan? Jadi begini, dengan berjalannya waktu itu sejak 2020 Oktober ya 2020 sampai dengan hari ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Itu banyak sekali kendala-kendala yang harus ditangani oleh Arsip Nasional. Oleh karena itu maka dengan kebijakan Kepala Arsip Nasional, bagaimana caranya ada kemandirian infrastruktur sistem ya oleh Arsip Nasional. Nah, supaya kita tidak lagi terhambat secara kolektif terhadap pengembangan Srikandi ini. Karena Srikandi adalah aplikasi komunikasi kedinasan antar dan inter pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu maka melalui surat Arsip Nasional, melalui surat Deputi IPSK kepada Dirjen Aptika Kemenkominfo untuk meminta kemandirian itu kepada Arsip Nasional. Dan alhamdulillah atas audiensi Pak Kepala Andri kepada Menteri Kominfo itu diaminkan kan, dan sekarang dalam proses pengalihan kemandirian dari Kominfo ke Arsip Nasional. Ini lagi proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai supaya pengembangan infrastruktur ini bisa secara mandiri dilakukan oleh Arsip Nasional. Jadi nanti kalau kita bersurat lebih cepat ya Pak? Lebih cepat. Kandinya Ya, gitu ya Pak? ada travel, lah bisa. Bisa dilakukan. Nah, yang kedua, saya membentuk namanya Helpdesk Nasional Srikandi. Helpdesk Nasional Srikandi. Dengan 4 komponen tadi, ditambah dengan 1 dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu Arsip Nasional unsurnya Menpan, Kominfo, BSSN dan Menteri Dalam Negeri. Nah, itu saya minta ada Helpdesk Nasional terhadap Srikandi ini. Nah, itu yang saya tempuh hari ini. Baik, itu menjadi solusi yang memang kita harapkan bisa efektif ya Pak? Solusi jangka pendek ini. Ya. Tapi mudah-mudahan Pak yang tadi yang Bapak katakan akan ada semacam kita kelola sendiri untuk servernya seperti itu ya Pak. Itu mungkin menjadi jawaban dan juga solusi yang paling baik sih Pak. Baik, Pak, Bapak juga sebagai arsiparis dan sekarang menjabat sebagai Deputi IPSK, Bapak juga tergabung dalam Ketua Umum nih AAI. Apa Arsiparis? Asosiasi Arsiparis Indonesia. Nah, ini kira-kira harapan Bapak terhadap dunia kearsipan nih Pak secara nasional seperti apa? Jadi selaku Ketua Umum pimpinan pengurus nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia itu ada 2 yang harus dilakukan oleh Arsiparis hari ini. Yang pertama adalah peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi Arsiparis itu. Sekarang ini Arsiparis ini dituntut dalam kerangka kompetensi digital. Jadi harus memahami tentang kompetensi digital, terutama kompetensi digital kearsipan. Nah, kalau tidak, itu akan ketinggalan. Karena
Karena sekarang banyak profesi yang sudah dikerjakan oleh mesin. Ya, betul. Nah, oleh karena itu maka arsip-arsip ini harus meningkatkan kualitas dan juga kuantitasnya, terutama dalam konteks peningkatan kompetensi. Jadi baik kompetensi knowledge, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan tambah lagi Apa tuh, Pak? kompetensi digital. Baik. Kompetensi digital karsipan. Jadi itu juga menjadi harapan Bapak juga buat kami nih arsip-arsip muda, Pak. Ya. Masih baru ya, Pak ya. Untuk Ya, ya. arsipan juga masih baru, dan juga untuk yang tadi Bapak katakan digital juga masih baru, itu juga menjadi harapan Bapak juga ya. Iya, iya, betul. Baik, terima kasih Pak Andi Kasih, Kasman. makasih. Terima kasih banyak buat Kasih ya, waktunya, Pak. kasih. Semoga sehat ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya. Iya, baik. Terima kasih sahabat arsip, itu dia akhir dari perbincangan kita bersama dengan Pak Andi Kasman selaku Deputi Bidang Informasi Pengembangan Sistem kearsipan. Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Terima kasih buat sahabat arsip, semoga hari ini perbincangan kita bisa memberi manfaat buat kita semuanya, dan kita juga sama-sama membangun budaya kearsipan supaya menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi ke depannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.